Oke, geng, kemarin kita udah membahas ya mengenai perusahaan yang bernama Crusoe yang menggarap sebuah proyek untuk pembuatan AI yang canggih dan bahkan bisa melatih AI lain agar bisa mencapai kecerdasan yang melampaui kecerdasan manusia. Ini menunjukkan kepada kita kalau saat ini peradaban manusia sudah semakin gila-gilaan. Ya, makin banyak penemuan-penemuan dan teknologi-teknologi yang bakal menggantikan peran manusia di dalam berbagai bidang, terutama bidang pekerjaan. Walaupun pada akhirnya ya ini semua bisa diperdebatkan, apakah kecanggihan teknologi ini bisa membuat maju peradaban manusia atau justru menghancurkan peradaban. Nah, terlepas dari semua itu, geng, gue mau membahas sebuah topik yang cukup menarik kali ini ya, karena ternyata, geng, ya, ada sekelompok orang yang mengatasnamakan mereka sebagai kelompok beragama dari salah satu agama yang terbesar di muka bumi ini, dan mereka ini ya keberadaannya untuk menolak modernitas dan menolak kemajuan peradaban. Jadi teknologi-teknologi yang baru itu mereka nggak terima. Mungkin hal ini bakal mengingatkan kalian kepada salah satu suku yang ada di Indonesia, yaitu suku Baduy, yang mana mereka tidak mau menerapkan modernitas di dalam kehidupan mereka. Mereka nggak pakai listrik, nggak pakai internet, dan nggak pakai kendaraan gitu kan. Nah, tapi kali ini yang gue bahas ini agak beda, bukan Baduy nih, karena ini bukan suku, melainkan sebuah kelompok agama. Namanya itu adalah koloni Mennonite. Ya, ini merupakan sebuah kelompok agama yang berasal dari luar negeri. Nah, Mennonite ini bukan sebuah aliran sesat, geng. Karena komunitas ini bahkan sudah ada sejak abad ke-16. Jadi udah lama banget. Di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, mereka ini nggak seperti kita manusia modern sekarang, yang mungkin udah sering banget menggunakan teknologi. Nah, tapi mereka ini sama sekali nggak menggunakan teknologi tersebut. Bahkan bisa dikatakan mereka dilarang. Di dalam aturan agama mereka dilarang untuk menggunakan teknologi. Kami tidak punya mobil, radio, ponsel, tidak ada apa-apa. Saya anti dengan ponsel dan internet karena bisa mengubah tingkah laku orang. Nah, handphone mereka nggak punya, radio nggak punya, TV apalagi mereka nggak punya, mobil nggak punya juga. Nah, di video kali ini gue mau mengajak kalian untuk melihat nih, ini gimana sih kehidupan koloni Mennonite ini? Apa yang mereka lakukan? Ya, apakah mereka benar-benar hidup tanpa adanya teknologi? Dan mereka ini sebenarnya pecahan dari agama apa? Ya, dasar dari kelompok ini tuh berasal dari agama apa? Nah, sekarang kita akan bahas selengkapnya. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, sebelum kita bahas kontroversinya, kita bahas dulu sejarah awal mula terbentuknya koloni Mennonite ini. Jadi untuk bisa melihat lebih jauh mengenai kehidupan dari koloni Mennonite ya, gue mau jelasin dulu, geng, gimana awalnya terbentuk koloni ini. Dilihat dari sejarahnya nih ya, Mennonite ini berasal dari sekelompok orang yang menyebut diri mereka sebagai Swiss Brethren. Ya, ini koreksi gue kalau salah dalam pengucapannya. Mereka ini agak bersinggungan dengan peristiwa reformasi gereja, geng. Nah, kalau kalian belum tahu apa itu reformasi gereja, bisa nonton video gue yang ini. Jadi kalian gak bingung pas gue ngejelasin koloni Mennonite ini. Oke, kita lanjutin lagi. Jadi pas itu kan ada reformasi gereja nih ya, sedang bergejolak. Nah, di berbagai negara yang pengaruh kekristenannya kuat, termasuk salah satunya di wilayah Swiss pada tahun 1525. Nah, asal muasalnya dari perpecahan agama Kristen nih. Dan waktu itu ada gerakan dari Martin Luther yang mengkritisi segala peraturan gereja. Nah, cuma Swiss Brethren ini nggak tergabung ke dalam gerakannya si Martin Luther, geng. Nah, tapi mereka juga bukan gerakan yang justru mendukung gereja di saat itu. Nah, Swiss Brethren ini adalah sebuah gerakan baru, berbeda dari kedua belah pihak tadi. Apa bedanya nih Swiss Brethren ini dengan gerakan Martin Luther serta gerakan gereja? Nah, jadi, geng, mereka ini memiliki keyakinan yang berbeda. Ya, agak berbeda. Mereka mempercayai kalau keimanan itu bukanlah warisan yang diturunkan, tapi adalah sebuah pilihan yang sadar setiap umat manusia. Mereka menolak prosesi pembaptisan bayi, yang mana baptis ini menjadi salah satu hal yang wajib nih diikuti oleh bayi-bayi yang lahir dari orang tuanya yang menganut agama Kristen. Nah, bagi kelompok Swiss Brethren, cuma orang yang secara sadar atau memilih percaya dengan Yesuslah yang pantas untuk menjadi bagian dari gereja. Nah, mereka berpikir ketika bayi, mereka kan belum mengetahui apa yang mereka pilih. Ya ibaratnya gini deh, secara logik ya, ini kan berpikir tentang kita tuh lahir tuh nggak
nggak milih dari rahim siapa, rahim ibu yang Muslim, rahim ibu yang Kristen, Yahudi atau siapa, kita nggak bisa milih. Nah, tapi ya ketika kita lahir itu, kalau menurut kelompok Swiss Brethren ini, anak bayi itu nggak boleh dipaksa untuk menjadi seorang Kristen atau menjadi seorang Muslim atau menjadi seorang Yahudi, nggak boleh. Biarkan dia memilih nanti, karena ketika bayi ya dia itu kan tidak punya kesadaran untuk memilih. Nah, kurang lebih begitulah pemikiran mereka. Nah, mereka menganggap kekristenan bayi tersebut adalah keinginan orang tuanya, sehingga kekristenannya itu hanya sekedar warisan. Nah, dan karena itulah mereka nggak bisa dianggap sebagai seorang Kristen yang baik karena tidak beriman melalui panggilan hati, menurut logika orang Swiss Brethren ini. Dan oleh karena itu, ada beberapa tokoh dari Swiss Brethren yang menentang pembaptisan bayi ini, seperti Konrad Grebel dan juga Felix Manz. Nah, walaupun menentang pembaptisan bayi, orang-orang Swiss Brethren ini sebenarnya dibaptis juga sih, geng, ketika mereka masih bayi. Cuman ketika mereka besar, mereka mempunyai kesadaran yang berbeda. Jadi mereka tuh kayak ngomong, kita dibaptis dari bayi, padahal kita nggak minta dibaptis, kita nggak milih agama ini, kita nggak tergerak hati secara sadar untuk memilih ini kan semua karena orang tua kita. Nah, mereka akhirnya memilih jalan yang berbeda. Mereka ini memutuskan untuk melakukan pembaptisan ulang, sehingga gerakan mereka kemudian dikenal sebagai Anabaptis. Nah, kata Anabaptis ini diambil dari bahasa Yunani. Ana yang berarti ulang, baptis artinya membaptis. Sehingga Anabaptis artinya adalah ya yang membaptis ulang. Keyakinan yang dimiliki oleh kelompok Swiss Brethren ini bukan tanpa resiko, geng. Gereja dan pemerintahan Swiss di saat itu merasa kalau gerakan kelompok ini adalah ajaran yang sesat pada saat itu. Dan mereka merasa terancam karena semakin lama gerakannya ini semakin besar. Makin banyak orang yang ikut sadar dengan ya statement itu tadi. Yang kayak, kita kan lahir masih bayi, nggak tahu nih, tiba-tiba dibaptis. Berarti agama kita itu agama turunan dong, agama warisan dong gitu. Jadi orang-orang makin kayak, oh iya juga ya, masuk akal gitu. Akhirnya bergabunglah dengan Swiss Brethren ini. Oleh karena itu, gereja dan pemerintah di saat itu berusaha untuk menekan Swiss Brethren ini dengan menghentikan gerakan mereka. Nah, termasuk dengan melakukan kekerasan. Jadi untuk menghentikannya itu ya gimana ya, bisa dikatakan tuh ya ditekanlah mereka, dihajar habis-habisan. Nah, padahal ini adalah sesama orang Kristen. Jadi ibaratnya terjadi semacam perang saudara lah di antara orang-orang Kristen ini. Karena merasa didiskriminasi, kelompok Swiss Brethren ini akhirnya pergi meninggalkan Swiss dan mereka pun pindah menyebar, tersebar ke seluruh penjuru Eropa. Ya, ini sama seperti orang Yahudi ketika diincar oleh Nazi pada zaman itu. Mereka berpencar kemana-mana, kabur menyelamatkan diri. Nah, persebaran orang-orang Swiss Brethren ini pada akhirnya jadi ikut menyebarkan gerakan Anabaptis tadi. Jadi mereka tuh sembari kabur, sembari berdakwah lah ya, menyebarkan ajaran dan ya ideologi mereka. Dan banyak pemimpin-pemimpin negara yang mana di tempat mereka kabur gitu ya, itu merasa tertarik dengan logika mereka dan akhirnya ikut gerakan tersebut. Termasuk salah satunya adalah Menno Simons. Menno Simons ini diangkat sebagai imam Katolik pada tahun 1524 dan selama 10 tahun dia mencoba berdamai mengenai keanggotaannya di Gereja Katolik Roma dengan dukungannya terhadap gerakan reformasi yang sedang terjadi pada saat itu. Tapi ada satu peristiwa yang mengubah sudut pandang dia secara mendadak. Saat itu ya terjadi eksekusi terhadap seseorang penganut Anabaptis di kota asalnya, serta pendalaman Alkitab yang beliau lakukan membuat Simons itu menerima ajaran Anabaptis. Jadi kayak dia menemukan jalannya, menemukan apa ya, kalau bahasa di dalam agama Islamnya itu menemukan hidayahnya lah, tapi versi Kristen gitu. Nah, dia menemukan hidayahnya untuk menerima Anabaptis tadi. Dan Simons akhirnya itu berpindah keyakinan pada tahun 1536 dan gak lama setelah terjadinya tragedi Munster, di mana ada sekelompok Anabaptis radikal yang mengambil alih kota tersebut dan menganiaya orang-orang yang gak mengikuti gerakan Anabaptis. Dan mereka mencoba untuk mendirikan kekuasaan mereka. Jadi udah mulai nih Anabaptis ini karena udah rame anggotanya, mereka mulai melakukan penyebaran agama secara paksa. Dan upaya tersebut ternyata berhasil digagalkan karena Anabaptis itu dihancurkan oleh pasukan gabungan dari Katolik dan juga Protestan. Karena dianggap ya ini adalah kesesatan. Ya, Anabaptis itu dianggap sesat oleh pihak Katolik dan Protestan. Nah, semenjak saat itu, geng, si Menno Simons tadi mulai merapikan dan memperkuat gerakan Anabaptis yang moderat, yang modern di Eropa. Di saat itu, dia juga mengedepankan ajaran pasifisme, yaitu gerakan yang menolak kekerasan dalam tradisi Anabaptis. Dia juga menjadi pemimpin generasi kedua yang membantu menyusun dasar iman dan doktrin dari gerakan tersebut. Nah, dari namanya dia ini juga lah akhirnya menjadilah sebuah kelompok baru yang dikenal dengan Mennonite. Nah, asal kata Mennonite ini adalah dari namanya Menno Simons. Itu awal mulanya.
Dan selain Mennonite, ada kelompok Anabaptis lain yang dipimpin oleh Hans Hut, terus ada Hans Denk, terus ada Pilgram Marpeck. Ada juga gerakan lain yang dikenal sebagai Hutterian Brethren. Namun, tetap aja geng, karena merasa kalau ajaran Anabaptis ini bertentangan dengan ajaran Kristen, mereka selalu mendapatkan diskriminasi sampai yang paling parah. Itu terjadi di abad ke-16. Nah, hal tersebut membuat kelompok Mennonite akhirnya pergi dari Belanda ke wilayah Sungai Vistula yang di saat ini termasuk ke dalam wilayah Polandia Utara. Nah, selama mereka berada di sana, koloni Mennonite ini berkembang dengan sangat baik. Pada tahun 1700-an ya, jumlah anggota mereka yang sudah dibaptis ya dengan cara Anabaptis tadi di gereja-gereja Mennonite di Belanda itu mencapai 160.000 orang anggota. Udah banyak banget. Terus geng, di dalam hal kepercayaan, mereka ini mengikuti paham pencerahan atau Enlightenment, sebuah gerakan intelektual yang populer di abad ke-17 dan 18, yang mana mereka percaya bahwa manusia bisa menjadi lebih baik melalui penggunaan akal sehat yang benar. Nah, cuma geng, banyak profesi pekerjaan yang gak terbuka untuk mereka ya, karena mereka anggota ini, sehingga komunitas Mennonite ini beralih ke dunia bisnis. Karena itulah banyak anggota Mennonite yang hidup bergelimangan harta dan tinggal di wilayah perkotaan. Nah, jadi semua itu berawal dari hal pahit karena mereka anggota Mennonite, mereka ini diblokir lah, di blacklist dari pekerjaan-pekerjaan sebagai karyawan. Mau gak mau mereka harus berjuang sendiri. Ada yang berusaha menjadi pedagang, berbisnis dan lain-lain. Nah, akhirnya mereka bekerja secara mandiri untuk mendapatkan uang. Nah, tahu-tahu malah mereka yang jadi orang kaya, bergelimangan harta. Nah, mereka juga dikenal sebagai seniman, ada yang penulis dan penggerak di bidang sosial. Di sisi lain, pada abad ke-18 jumlah anggota Mennonite ini menurun drastis nih geng, yang cuma menyisakan 15.000 orang pada tahun 1837. Nah, penurunan jumlah anggota ini disebabkan dari banyak faktor, seperti keinginan untuk mendapatkan posisi di pemerintahan, hilangnya minat terhadap gereja karena kekayaan mereka yang semakin besar, dan ada ketertarikan terhadap ajaran reformasi. Nah, jadi udah mencar-mencar nih. Dan sementara itu di Swiss, dalam kurun waktu yang sama, orang-orang Mennonite ini masih mendapatkan diskriminasi yang membuat mereka akhirnya pindah ke Jerman Selatan, Alsace, yang di saat ini menjadi bagian dari Perancis. Nah, terus ada juga yang pindah ke Belanda dan Amerika Serikat. Dari abad ke-17 sampai dengan abad ke-20, sebagian besar kaum Mennonite ini ada di Swiss, Jerman Selatan, dan Alsace tadi. Nah, mereka ini hidup di dalam komunitas pedesaan yang semi tertutup dengan ekonomi sederhana yang bergerak di bidang pertanian. Nah, sementara anggota-anggota Mennonite yang udah kaya raya, yang tinggal di perkotaan, itu udah mulai sedikit demi sedikit meninggalkan Mennonite. Ya, karena mereka udah terpengaruh dengan kehidupan glamornya mereka gitu. Nah, tersisalah orang-orang Mennonite yang hidupnya sederhana atau kalangan bawah yang kebanyakan adalah petani. Nah, untuk Mennonite yang ada di 3 wilayah yang gue sebutkan tadi, mereka ini dipengaruhi oleh Pietisme, sebuah gerakan dalam pemahaman Lutheran yang berfokus pada pengalaman iman dan pemburuan rohani. Di tahun 1788, banyak orang-orang Mennonite ini pindah dari Sungai Vistula ke wilayah selatan Kekaisaran Rusia yang sekarang menjadi Ukraina, geng. Nah, mereka mendapatkan tanah dan bebas dari wajib militer. Pada tahun 1835, ada sekitar 1.600 keluarga yang sudah menetap di 72 desa dan memiliki lahan seluas sekitar 500.000 hektar di sana. Dan singkat cerita, pada tahun 1860, sekelompok orang dari koloni Mennonite itu mendapatkan kebangkitan rohani dan menuntut disiplin gereja yang lebih ketat sehingga mereka mendirikan gereja Mennonite Brethren tadi. Dan sebagian dari anggotanya itu meninggalkan Kekaisaran Rusia bersama dengan kelompok Mennonite lain pada tahun 1870-an setelah hak mereka untuk bebas dari wajib militer dicabut. Nah, banyak dari para imigran ini kemudian menetap nih di Amerika Serikat dan juga pindah ke Kanada. Tapi ada juga yang memilih untuk ke wilayah Amerika Utara dan Selatan. Nah, meskipun dari negara-negara yang berbeda, semuanya memiliki latar belakang etnis Belanda Prusia. Jadi wajahnya mirip-mirip. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu ya geng penjelasannya. Ini sejarah terbentuknya Mennonite ini kayak gimana. Oke, gue udah jelasin panjang lebar nih geng tentang awal mula dari lahirnya koloni Mennonite ini sampai dengan perkembangannya yang tersebar di berbagai negara. Sekarang kita bakal masuk ke dalam pembahasan mengenai ajaran serta kehidupan koloni Mennonite yang jauh dari modernitas. Gimana sih? Kita bahas.
Jadi geng, kelompok Mennonite ini ya dari Sungai Vistula itu menyebar ke berbagai penjuru negara yang salah satunya adalah ada di Argentina. Nah, di pembahasan ini gue bakal fokus untuk membahas Mennonite yang ada di Argentinanya nih geng. Nah, jadi koloni Mennonite yang berjumlah 150-an orang di saat itu pergi dari Rusia pada tahun 1948. Mereka ingin menuju ke Paraguay, tapi mereka malah terdampar di Argentina. Dan di saat itu, sebagian besar dari mereka menetap di daerah Buenos Aires dan mereka bercampur dengan masyarakat asli Argentina. Kelompok Mennonite yang sudah terlebih dahulu ada di Paraguay ini akhirnya bergabung dengan Mennonite yang ada di Argentina sehingga jumlah mereka menjadi bertambah sekitar 400-an orang di pertengahan tahun 1950-an. Dan singkat cerita, tahun 1986 ada sekelompok orang di Mennonite yang sangat konservatif. Mereka ini berasal dari koloni Capulin namanya, yang terletak di kota Nuevo Casas Grandes di bagian utara Chihuahua, Meksiko. Koloni Capulin ini datang ke Argentina, kemudian mendirikan koloni sendiri yang bernama La Nueva Esperanza yang terletak 40 km dari Guatrachi, La Pampa. Nah, lalu datang koloni kedua yang berasal dari Mennonite di Durango, Meksiko dan mendirikan koloni di dekat Pampa de los Guanachos di Santiago del Estero pada tahun 1995. Tapi nih geng ya, gue gak bakal membahas soal Mennonite kalau ini kelompok gak ada yang unik ya. Kalau koloni ini gak ada yang unik. Memang saat ini kelompok Mennonite itu udah tersebar di berbagai wilayah, tapi gak semuanya memiliki tradisi yang sama. Jadi bisa gue katakan ya, yang gue ceritakan ini adalah Mennonite yang memang memiliki tradisi yang aneh dan unik banget. Jadi ada kelompok Mennonite di Argentina, terkhususnya yang tinggal di dekat Pampa de los Guanacos ya. Mereka itu menjalani kehidupan sehari-hari gak sama seperti kita, karena mereka sama sekali gak diperbolehkan untuk menggunakan teknologi. Mereka sama sekali gak boleh punya HP, TV, bahkan mobil pun gak ada di sana. Untuk menempuh perjalanan yang lumayan jauh, mereka itu harus pakai kereta kuda. Satu-satunya kemajuan teknologi yang bisa kalian lihat itu cuma dari mesin traktor yang dipergunakan oleh orang Mennonite untuk bertani. Karena kalau nggak menggunakan traktor, mereka bakal kesulitan untuk memanen dengan tangan manusia, ya, tangan kosong di lahan yang luasnya berhektar-hektar. Jadi untuk teknologi yang mereka gunakan ya paling nggak ada traktor. Nah, cuma traktornya ini beda dari traktor yang lain, geng. Karena di bagian rodanya, traktor yang digunakan oleh komunitas Mennonite ini menggunakan roda yang terbuat dari logam. Nah, hal ini dikarenakan karena koloni Mennonite di Pampa de los Guanacos itu percaya kalau penggunaan roda karet di barang yang memiliki mesin sebagai penggeraknya atau kayak mobil ada bannya gitu ya. Nah, itu bertentangan dengan ajaran agama mereka. Gak bisa tuh. Nah, roda karet itu cuma digunakan untuk kereta kuda yang mereka kendarai setiap hari ketika mereka ingin ibadah ke gereja. Kereta kudanya juga dibuat oleh anggota dari Mennonite sendiri. Nah, kalau mereka mau keluar rumah, mereka tuh harus menggunakan topi. Ya, kalau yang laki-laki topinya itu mirip koboi gitu, geng, dan menggunakan baju overall. Dan anak laki-laki serta perempuan juga tidak berbaur, kecuali kalau mereka berasal dari keluarga yang sama. Jadi semisalkan mereka bertemu di jalan, mereka harus menundukkan wajah agar tidak menatap satu sama lain. Wah, ini kayak apa ya? Ya, ajaran agamanya kayak gitu kali ya. Jadi nggak boleh menatap perempuan supaya tidak nafsu mungkin. Dan setiap acara makan ya, anggota keluarga laki-laki dan perempuan terpisah dan saling berhadapan. Yang laki-laki di kanan, perempuan di kiri. Sementara kepala keluarga akan duduk di ujung-ujung meja. Nah, acara makan itu dimulai dengan doa. Dan ketika mereka menyantap makanan, suasananya hampir hening. Gak boleh tuh ada suara tang ting kayak cara lu makan ayam geprek atau pecel ayam ya. Nah, ada tuh di sana. Sana tuh harus hening gitu. Dan gak ada satupun yang boleh berbicara. Hanya terdengar suara dari peralatan makan yang mereka gunakan selama acara makan. Itu juga gak yang kayak itu tadi kayak suara pedang, enggak. Dan setelah mereka selesai makan, yang laki-laki bakal meninggalkan meja makan dan bertukar giliran dengan anak-anak, dan yang perempuan akan mengatur tempat duduk anak-anak tersebut berdasarkan jenis kelamin mereka dan usia mereka. Gila, teratur banget hidupnya. Dan anak-anak pun dididik dengan ketat di sana. Mereka nggak sama sekali diperbolehkan untuk menggunakan teknologi ataupun mainan. Jadi nggak ada anak kecil dari Mennonite yang tantrum minta handphone atau minta tab atau minta iPad, nggak ada. Dan sistem pendidikan yang diterapkan oleh koloni Mennonite ini juga masih jadi misteri, geng. Karena koloni Mennonite ini yang cenderung tertutup dan gak mau memberikan informasi mengenai kehidupan mereka di sana. Jadi gak ada yang tahu gimana sih mereka mendidik anak mereka. Nah, tapi anak laki-laki itu dikatakan bakal bersekolah mencapai usia 13 tahun, sementara anak perempuan lebih cepat 1 tahun. Anak perempuan mereka bersekolah hingga mereka mencapai usia 12 tahun. Jadi kalau kita ngomong sekolah juga ya, paling apa ya, kayak mungkin kayak di kampung-kampung belajar ngaji, belajar
budaya kayak gitu-gitu sih. Bukan yang sekolah reguler yang kayak kita pikirkan gitu. Karena mereka benar-benar menolak yang namanya modernisasi. Dan orang yang bukan berasal dari koloni Mennonite itu dilarang untuk masuk ke gereja dan sekolah mereka. Bahkan untuk sekedar mendekati bangunan tersebut pun nggak boleh, saking mereka tertutupnya. Terus geng, ada kesenjangan nih antara laki-laki dan perempuan di dalam komunitas ini. Yang mana di dalam komunikasi sehari-hari mereka menggunakan sebuah bahasa yang disebut dengan Plauditsch, ya, sebuah varian dialek bahasa Jerman rendah. Meskipun mereka tinggal di Argentina yang mayoritasnya orang menggunakan bahasa Spanyol, nah para perempuan Mennonite itu nggak bisa bahasa Spanyol. Jadi yang mereka bisa cuma bahasa Plauditsch tadi, dan itu juga merupakan bahasa Jerman kayak bahasa Jerman kuno gitu. Dan ini semua disebabkan karena perempuan Mennonite nggak pernah pergi kemanapun. Mereka cuma berada di dalam koloni mereka doang, jadi nggak pernah berinteraksi dengan masyarakat luas. Dan sehari-hari mereka cuma di rumah aja, membersihkan rumah, masak, dan mengurus anak-anak. Bahkan mereka juga harus menjahit baju bagi anggota keluarga. Bener-bener hidup tradisional, geng. Karena itulah para perempuan Mennonite ini nggak punya kesempatan untuk belajar bahasa Spanyol. Namun, kemajuan teknologi adalah sesuatu yang sulit ditolak sekalipun bagi komunitas yang menolaknya, ya. Banyak anak muda di sana yang mulai terpapar dengan teknologi, padahal itu dilarang di dalam tradisi dan agama mereka. Nah, tapi kalian bayangkan aja nih. Mereka tuh punya radio, punya handphone udah kayak kriminal. Mereka simpan itu secara diam-diam untuk bisa didengarkan atau mengetahui bagaimana kehidupan di luar komunitas mereka. Yang mana mereka tuh udah mulai penasaran. Nah, semisalkan ada anak muda yang ketahuan menyimpan handphone atau melakukan pelanggaran lain seperti ya menyimpan alkohol, minum alkohol, mereka bakal mendapatkan hukuman. Terus geng, pengaruh teknologi ini juga menjadi alasan bagi beberapa orang yang memutuskan untuk keluar dari komunitas Mennonite. Salah satunya mantan anggota Mennonite yang bernama David. David ini bercerita geng, dia bilang kenapa handphone gak boleh digunakan oleh anggota Mennonite karena mereka berpikir kalau handphone itu adalah barang setan. Barang yang jahat karena bisa digunakan untuk hal-hal buruk. Wah, setuju sih gue. Karena mereka bilang ini adalah barang setan yang bisa digunakan untuk hal-hal buruk. Padahal kalau digunakan secara normal, saya rasa tidak ada yang salah. Salah satu hal buruk yang menggunakan handphone adalah selingkuh. Nah, itu bahaya tuh, selingkuh, nonton film-film dewasa, ngerekam yang nggak bener. Nah, itu adalah barang setan, fix barang setan. Nah, padahal nih ya geng ya, menurut David, kalau handphone itu dia gunakan secara normal, ya nggak akan ada salahnya. Sejak dulu David ini selalu bertanya, kenapa handphone dilarang, tapi nggak satupun bisa menjelaskan yang David tanya. Yang ada dari pertanyaannya tersebut, ya dia malah makin bingung. Dan sampai suatu hari, David ini nekat untuk membeli radio agar dia bisa mendengar berita dan musik. Pada saat pertama kali dia mendengar radio, David merasa senang banget karena akhirnya dia bisa mengetahui apa yang terjadi di luar komunitasnya. Tapi meskipun melakukan pelanggaran karena sudah memiliki teknologi, dia nggak diasingkan dan dia juga nggak dikeluarkan dari komunitas tersebut. Tapi David ini sendirilah yang memilih untuk meninggalkan Mennonite sekitar 4 tahun yang lalu. Jadi benar-benar dia sendiri yang milih kayak wah udah nggak bener nih komunitas nih, gue keluar deh. Alasan David ini selain segala peraturan yang nggak masuk akal buat dia, David juga memikirkan anak-anaknya nanti karena dia nggak melihat masa depan anak-anaknya ada di kelompok Mennonite ini. Meskipun David ini sendiri juga nggak tahu gimana kehidupan anak-anaknya di luar komunitas Mennonite, tapi setidaknya anak-anaknya jadi tahu kalau di dunia ini ya itu ada dunia lain di luar sana yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kelompok Mennonite. Dan anak-anaknya jadi tahu mengenai dunia luar. Nggak seperti dia yang tumbuh besar di dalam Mennonite yang sangat tertutup. Nah, David juga nggak pernah mau lagi kembali ke Mennonite sekalipun tempat tersebut pernah dia anggap sebagai rumah. Hubungannya dengan keluarganya yang masih tinggal di koloni Mennonite itu akhirnya terputus habis. Dan sejak keluarnya David ini dari koloni tersebut, mereka nggak pernah berkomunikasi lagi. Terus geng, di sisi lain ada kelompok Mennonite yang jauh lebih terbuka terhadap teknologi sebenarnya, yang terletak di kota San Jose de Maitan. Nah, di dalam koloni Mennonite yang ada di Maitan ini, ada seorang anggota koloni baru yang meninggalkan koloninya yang lama, yaitu Nueva Esperanza. Dia ini bernama Abraham. Dari ceritanya, orang-orang koloni lamanya selalu menganggap dia memiliki kebiasaan buruk karena Abraham selalu minum bir, ngerokok, ya, mengkonsumsi koka, yang mana itu semua dilarang oleh komunitas Abraham sebelumnya. Dan orang-orang di dalam komunitas lamanya ini selalu menganggap kebiasaan buruk Abraham itu disebabkan karena dia dipengaruhi oleh setan.
Nah, di suatu waktu Abraham ketahuan punya handphone dan dia mendapatkan hukuman. Anak-anaknya dikeluarkan dari sekolah dan Abraham jadi kehilangan pekerjaan di sana. Nah, merasa dia dan keluarganya terasingkan karena hukuman yang dia dapatkan, Abraham merasa nggak tahan lagi sehingga dia memutuskan untuk keluar dari tempat tersebut dan pindah ke koloni barunya yang ada di Meitan bersama dengan istrinya yang bernama Sarah serta anak-anaknya. Masih ada keluarga Abraham dan Sarah di Nueva Esperanza ini. Salah satunya adalah yang bernama Eva. Nah, saudara perempuan Sarah. Walaupun dari penjelasan Abraham, Nueva Esperanza menerapkan peraturan yang ketat, tapi itu nggak dilakukan oleh keluarganya Eva. Suaminya yang bernama Abraham Lown itu secara terbuka mengatakan kalau dia memiliki handphone. Tapi mereka ya punya alasan tersendiri kenapa punya handphone, ya karena handphone tersebut digunakan oleh Eva dan Abraham Lown untuk menghubungi Sarah dan juga Abraham. Nah, Eva dan Abraham Lown itu nggak takut, padahal jelas-jelas keluarganya diasingkan karena ketahuan punya handphone. Semisalkan ketahuan, mereka tinggal menyerahkan handphonenya aja dan nggak perlu berbohong. Nah, kalaupun HP-nya disita, Abraham Lown ini mengatakan dia bisa beli handphone lagi yang baru. Ya, yang paling mengagetkannya adalah Abraham Lown ini bilang kalau komunitas Mennonite Nueva Esperanza itu nggak mau memberitahu orang asing kalau sebenarnya ada anggota yang memiliki handphone. Soalnya orang-orang taunya mereka nggak boleh pakai teknologi apapun seperti handphone. Nah, jadi ditutup-tutupi lah gitu. Dan di internet ya, orang-orang Mennonite ini identik dengan penolakan mereka terhadap teknologi dan itu menjadi daya tarik mereka tersendiri sebagai sebuah komunitas beragama. Dan oleh karena itu, banyak turis yang datang ke koloni Mennonite Nueva Esperanza dan pada akhirnya ya ini mendatangkan cuan bagi mereka orang-orang kelompok Mennonite. Kalau kita lihat dari video dokumenter yang dibuat oleh media DW, ketika jurnalis DW mendatangi koloni Mennonite, orang-orang Mennonite ini ya kayak nggak mau merasa terganggu, bahkan ada yang secara terang-terangan berteriak melarang untuk merekam. Nah, kelihatannya ya kayak tertutup banget, geng, dengan orang luar. Ya, tapi kalau dari penjelasan Abraham Lown, ternyata itu semua merupakan sebuah kamuflase. Tujuannya adalah agar turis-turis jadi penasaran dan mau berkunjung ke sana. Dan ternyata bener aja, di akhir video DW memperlihatkan kalau ada segerombolan turis yang mendatangi koloni Mennonite. Image yang awalnya terlihat kalau mereka sangat tertutup dengan orang asing, tapi berbeda 180 derajat ketika turis yang datang. Nah, mereka terlihat ramah dan welcome gitu. Ada yang berfoto dengan anak-anak Mennonite, terus diperbolehkan masuk ke dalam rumah anggota. Para turis juga disajikan makanan, bahkan para turis diperbolehkan untuk melihat bagian dalam dari gereja yang padahal katanya orang asing nggak boleh ya mendekat. Orang-orang Mennonite juga memanfaatkan kedatangan turis untuk menjual berbagai snack serta oleh-oleh. Dan harga kunjungan turis ke koloni Mennonite itu dipatok dengan tarif 60 euro atau setara dengan 1,1 juta rupiah per orangnya. Gila, mahal banget. Dan biasanya ada sekitar 30 turis yang datang ke koloni Mennonite. Nah, itu artinya mereka bisa mendapatkan 33 juta untuk satu rombongan turis. Dan kabarnya nih, geng, kunjungan turis itu dilakukan setiap seminggu sekali. Berarti dalam sebulan mereka bisa meraup keuntungan sekitar 123 juta rupiah kurang lebih. Banyak banget ya. Nah, terlepas dari bagaimana ajaran mereka yang menolak modernitas ya, nggak mau menjadi modern, menolak teknologi, rupanya perlahan-lahan anggota koloni Mennonite juga sudah banyak yang terpapar oleh ya kemajuan teknologi. Entah mereka benar-benar menerapkan larangan tersebut karena menjaga keyakinan mereka terhadap ajaran agama yang mereka anut gitu ya, atau justru mereka ini berusaha untuk menutupi hal tersebut karena untuk mempertahankan ketertarikan turis-turis agar masih terus mengunjungi koloni Mennonite dan mereka bisa mendapatkan uang dari sana. Ya, karena ternyata ada nilai jual dari keyakinan yang mereka buat dan hal ini membuat mereka semakin terkenal di dunia luar yang penasaran terhadap kehidupan mereka selama ini. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu, geng. Itu dia, geng, pembahasan kita kali ini mengenai koloni Mennonite yang merupakan sebuah kelompok Kristen yang menolak modernitas. Apakah menurut kalian mereka memang benar-benar nggak menggunakan teknologi atau itu adalah salah satu cara mereka untuk terus menarik turis supaya datang dan menghasilkan uang? Coba deh, tinggalkan komentar di bawah.